ayatan limuril albab, asatis, orang-orang tua kita, pengurus masjid, wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan, guru kita Ayahanda Al-Hadis Iskandar Hasan. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Di kesempatan maghrib ini ulun ingin menyampaikan dan ciri-ciri orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu ya'lab wa yu'lab." Yang namanya orang beriman itu adalah orang yang mudah bergaul. Hidupnya itu tidak kaku, tidak berpegang dengan aturan, selalu harus A, harus B, tidak. Orang beriman itu adalah orang yang mudah bergaul, mudah tegur sapa, mau kurang lebih kada pamarasan. Itu orang ini. Contoh kecil, mohon maaf jangan tersinggung, ini contoh saja. Misal kita naik sepeda motor atau naik mobil, lalu kebetulan pas kita naik mobil, naik sepeda motor, kebetulan ada tempat yang luas, ada perkarangan yang luas, ada toko yang kosong. Tetapi babaya kita hendak parkir, babaya kita hendak mengangkat sepeda motor, kada jadi mengangkat, tidak jadi meletakkan mobil ataupun kendaraan. Kenapa? Kenapa? Karena bertulisan dilarang parkir. Mohon maaf, melarang parkir itu hak kita karena di muka rumah kita. Melarang parkir itu hak kita. Kenapa? Karena halaman rumah kita. Tapi mohon maaf, seandainya orang parkir hanya 5 menit, 10 menit, ada mungkin 3 bulan, dan tidak mengganggu usaha kita, tidak mengganggu jualan kita, tidak mengganggu usaha kita, kenapa kita tidak berlapang dada melihatkan orang parkir hanya 5 menit, 10 menit saja? Itulah yang dikatakan orang mukmin itu orang yang mau kurang lebih. Benar atau tidak? Benar. Ini ada yang pemarasan. Kasarah gue ini, toko gue, ampun gue, anak mereka, ada kurang lebih. Padahal mohon maaf, saya pengen tanya, orang parkir 5 menit kita dalam rumah, kira-kira terganggu atau tidak tidur kita? Tidak terganggu. Usaha kita terganggu atau tidak? Tidak terganggu. Kenapa kita tidak berlapang dada? Biar dia parkir, mudahan dia parkir, hatinya senang, mudahan dengan sebab itu aku diberikan Allah rahmat, mudahan dengan sebab itu aku disehatkan oleh Allah, mudahan dengan sebab itu aku meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini ada yang pemarasan begitu. Belum bukan menyuruh yang memacul tulisan di dalam parkir itu ada. Artinya banyak ada mengganggu, kenapa kita ada kurang lebih. Itulah yang dikatakan ahabbu amal indallah idharu surur bi qulubil mu'minin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman walaupun hanya dengan senyuman. Contoh lagi ibu-ibu. Alhamdulillah masih hidup. Dia gue mohon maaf mukaribak misalnya 1/4, anggap aja, atau setengah kilo, anggap aja harganya 19.000. Dia ngasih uang 20.000, kembaliannya berapa bu? Kalau 5.000 salah ya. Kembaliannya berapa? 1.000. Itu memang hak dia dan wajib dia mengembalikan itu. Tapi yang kemudian menjulung 20.000 memang kada ada sholatnya, kasihan yang mencarikan ke seberang pasar buka. Kenapa kada berlapang dada yang kembalikan dengan 1.000 kepada bapak?
mudah-mudahan berat. Itu namanya orang mukmin itu mau kurang lebih. Ini ada yang pengalasan. Hobi yang kumpulin sih. Sampai kata kini kamu kumpulin ini. Kalau kurang lebih kan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ternyata orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Ternyata orang yang sukses itu bukanlah orang yang bisnisnya lancar. Ternyata orang yang sukses itu bukanlah hartanya yang berlimpah ruah. Ternyata orang yang sukses itu sejauh mana jabatannya, dirinya, hartanya, kekayaannya bermanfaat bagi orang lain. Itu orang yang sukses. Maka pun ada cerita anekdot saya. Mau baca dalam bukunya itu artinya belajar dengan alam, bukan kitab kuning. Judul bukunya itu hilang, bukunya itu dari mana? Jadi bukunya itu bagus, belajar dengan alam. Jadi ternyata di situ ada kejadian dalam buku itu seakan-akan sandal itu protes dengan songkok, dengan kupiah. Sandal capal. Tahu yang sandal capal tuh? Sandal swallow tuh. Jadi sandal swallow ini kami nyambat orang kampung sandal capal. Jadi sandal ini mohon maaf, ini protes lawan apa? Lawan rupiah. Ujarnya songkok ini masya Allah letaknya selalu di atas. Dari baru sampai butut, dari hanyar sampai buruk, songkok ini selalu letaknya di atas. Bahkan kalau songkok kada tak pakai, tetap diletakkan di tempat-tempat yang tinggi, diopek, digantung. Dan seburuk-buruknya songkok, kada semua pakai lap. Jujur ya, ada sebuah melihat orang malam awal kupiah kada semua walaupun buruk. Jadi dia sandal nyamannya kupiah itu. Mulai hanyar sampai buruk selalu dihormati, selalu letaknya di atas, selalu dihargai. Kalau aku jadi sandal capal, mulai orang hanya nukar sampai buruk, sampai padat, selalu dianggap orang di luar. Mulai hanya nukar tidak orang di luar, apalagi buruk, apalagi lain saudara. Tawakan orang kucing benar ya. Jadi dia sandal. Kalau saya mulai baru sampai butut selalu letaknya di luar dan selalu di kaki dan selalu dibawa ke tempat-tempat yang kira-kira tidak layak untuk dibawa. Tapi ujar sandal berpikir lagi, walaupun aku ini letaknya di luar, tidak dihormati, tapi ternyata ujar sandal aku lebih bermanfaat daripada kupiah. Kenapa? Kupiah kan dipakai orang ada sebagian lain. Kupiah dipakai orang apa? Anggap acara-acara resmi saja. Kalau semua orang memakai kupiah ada kuning lagi. Apalagi menawak kucing ada semua. Tapi ujar sandal walaupun letakku di bawah, tapi aku ujar sandal selalu digunakan oleh orang lain. Kemana-mana aku selalu dipakai. Hendak ke WC pakai sandal, hendak ke masjid pakai sandal, hendak kemana-mana pakai sandal, dan sandalnya selalu digunakan. Maka ujar sandal walaupun status sosialku lebih rendah daripada kupiah, tapi aku lebih bermanfaat daripada kupiah. Artinya apa? Belajar. Biar aja hidup kita sederhana. Mungkin kita ada orang sendiri, mungkin kita ada pejabat, tapi kalau kita bermanfaat dengan orang lain, maka kita lebih mulia daripada orang tersebut. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat. Ini sambatan dia sugi pada bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi keluarganya, kada bermanfaat bagi mamarinanya, kada bermanfaat bagi sanaknya. Berarti sugihnya itu tidak mendatangkan kebaikan bagi
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min inna masalul mu'min laka mislin nakhlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at wa lam tubsat wa lam tubsik." Jadi orang beriman itu diumpamakan seperti lebah. Lebah itu wangi. Wangi itu tawon. Tawon itu lebah. Pikiran lagi. Jadi orang beriman itu hendaklah seperti lebah. Lebah itu apa? Akalat tiba. Wangi itu, lebah itu yang dimakannya selalu yang baik-baik. Lebah itu yang dimakannya apa? Sari pati bunga pilihan. Lebah itu ada maunya memakan sembarangan. Orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu apa? Yang dimakannya adalah yang baik-baik. Sari pati bunga pilihan. Lebah kada mau makan sembarangan. Ini umur 45 tahun sudah. Ulun kada suka melihat mendengar lebah memakan apa. Kejujuran maksud mendengar ada suara ini tuh pada ulun ini. Lebah kada suka ke pasar mencari di kabarandam. Apalagi lebah masuk ke WC mencari kotoran. Tidak. Lebah itu yang dimakannya adalah sari pati bunga pilihan. Maka orang yang beriman hiduplah seperti lebah. Artinya apa? Orang yang beriman yang dimakan harus sesuatu yang halal. Yang diminum harus sesuatu yang halal. Yang dipakai harus sesuatu yang halal. Yang dibisniskan harus sesuatu yang halal. Yang digunakan harus sesuatu yang halal. Kenapa? Karena orang beriman habis dilimpah, dia tidak memakan, tidak meminum, tidak memakai kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu. Jadi orang beriman itu kayak itu, yang makan ini kira-kira Allah ridho atau tidak? Yang aku minum ini kira-kira Allah ridho atau tidak? Yang saya pakai ini kira-kira Allah ridho atau tidak? Yang saya kerjakan ini kira-kira Allah atau tidak? Allah ridho atau tidak? Maka orang beriman harus sedikit itulah. Yang kedua, lebah itu apa? Wa wada'at tayyiban. Lebah itu yang dikeluarkannya yang baik-baik. Lebah itu yang dikeluarkannya apa? Madu. Madu itu adalah obat yang terbaik. Maka orang beriman yang dikeluarkan kata-katanya harus yang baik-baik. Bagaimana kalau kita berkata agar orang lain tidak tersinggung? Bagaimana kita berkata agar orang lain tidak sakit hati? Bagaimana kita berkata agar orang lain tidak kecewa? Bagaimana kita berkata agar tidak kasar? Itulah orang beriman. Makanya mohon maaf kata Rasulullah, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan ausani ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Kira-kira apa yang bisa membawa aku ke surga ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, la taghdab, jangan jadi orang pemarah. Rasa kada yakin lagi mana aku dia Rasulullah. Apa ya Rasulullah? La taghdab ya Rasulullah, jangan menjadi orang yang pemarah. Ya Rasulullah, la taghdab, jangan jadi orang pemarah. 3 kali Rasulullah, jangan jadi pemarah, jangan jadi pemarah, jangan jadi pemarah. Walakal jannah, bagi kau adalah surga. Kenapa Pak? Orang marah itu dia bisa lihat bila orang itu sarik, jahir dan batinnya berubah. Jahirnya bila orang marah itu apa? Warna kulitnya berubah. Bila orangnya putih, bilanya sarik, dia tumbuhan. Jadi apa? Merah alias abang. Berubah. Bilanya hilang. Jadi coklat kalau. Kenapa? Karena orang marah itu berubahnya. Yang kedua, mohon maaf, orang yang benar-benar marah, coba lihat perkataan
lisannya sudah sembarangan ngomong. Apa aja disampaikan. Mohon maaf, bungul, bangsat, kurang ajar, celaka, neraka. Orang marah itu kita kontrol lagi Pak. Ada orang marah itu lembut ya ada, termasuk mulut. Ada lembut marah. Pak lagi lawan bini, Ika bungul sayang sama. Kita sama-sama bungul lagi mulai pacaran dari sudah ada. Pasti kasar orang marah. Maka ya Rasulullah tegap jangan menjadi orang marah. Pak, mulut baik menyambat ini kasar, menyambat ini bungul, menyambat ini kada berotak. Boleh jadi ulun sudah sadar minta maaf, boleh jadi dia memaafkan, tapi demi Allah bekas kata-katanya masih tersimpan dalam hatinya. Ya kayak jadi orang mencabut paku tuh, pakunya dicabut, dicabut pakunya, memang pakunya hilang, tapi lubangnya masih. Kembali kepada pembicaraan. Jadi orang beriman itu perkataannya bagus, tutur katanya bagus, apa yang dia katakan memberikan kesibukan bagi orang lain. Itulah orang beriman. Jangan sembarangan pander. Apalagi mantangnya miskin, sembarangan pander. Mantang anak buah, sembarangan pander. Mantang statusnya sosial, sakahan kita pander. Jangan sakit hati. Ditahan untuk kata itu. Jadi yang dikeluarkan adalah madu yang baik-baik. Dan madu ini luar biasa manfaatnya Bu. Hendak vitalitas kuat minum madu. Hendak dia dua ini apa di muka nih apa bahasa sekarang glowing kan? Apa punya ada wing-wingnya tuh lah. Saya kira bersih bercahaya itu bagus maskernya madu. Atau yang hendak kurus cukup di madu. Makanya madu. Tapi ulun Pak mohon maaf, ulun ada membaca kitab Syamsul Ma'arif. Salah satu kelebihan madu itu kita campur dengan habatus sauda. Habatus sauda itu apa? Habatus sauda itu apa? Jintan hitam. Kalau biasanya di Jabal Uhud itu dijual orang bawa plastik tuh 5 real. Ulun awas kata di Jabal Uhud ini. Gara-gara Siti Kalongan itu udah ulang tahun kada unik-unik gitu. Jadi biasanya ada tuh, biasanya orang belanja bila di Jabal Uhud tuh mencari artinya, mencari apa nih buah sugi. Siapa ngelajari kan? Ustaz, di mana orang menjual buah sugi ya? Itu buah sugi itu. Di apa kan? Bagus katanya ini simpan. Kenapa juga? Insya Allah sugi gitu. Ya lu sini kan. Tuh julun yang jual buah sugi itu dengan 3 karung nah. Itu bawa panas aja jual sugi. Tapi julun insya Allah dia mau sugi dan duit dia tidak mau habis julun. Anggap buah sugi ini dicarikan. Insya Allah duit dia tidak mau habis selama carikan itu bisi-bisi. Jadi di dalam kitab Syamsul Ma'arif itu diambil baik habatus sauda ini diambil mohon maaf kurang lebih 1 sendok teh yang kecil itu. Lalu kita ambil yang asli lah. Lalu kita kunyah. Setelah kita kunyah, lalu kita ambil 1 sendok madu yang asli, kita telan. Itu menyembuhkan semua penyakit. Inna fi habbatis sauda syifa'un likulli da' ilal maut. Sesungguhnya di dalam jintan hitam itu ada penyembuh semua penyakit kecuali kematian. Jintan hitam campuri lawan madu, tapi madunya harus madu asli. Mengetahui madu asli gampang. Bila dibawa kulit piring tarambang itu madu asli. Kalau dibawa kulit istri ngomel itu madu asli. Jadi kan mamanya ada asli madunya. Hanya orang-orang terima.
Lalu selanjutnya orang beriman itu wa waqa'at walam tubsar walam tubsir. Walam tubsir walam tubsir. Orang beriman itu seperti wangi. Wangi tadi apa? Lembah tadi yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan yang baik-baik. Dimanapun dia berhenti, tidak merusak dan tidak membinasakan tempat dia rusak. Contoh, lebah itu kan kalau dia berhenti di ranting yang begitu rapuh, yang begitu jauh, bila lebah itu berhenti, mohon maaf, lebah itu terbang, maka ranting yang jauh ini tidak akan rusak, tidak akan hancur. Itulah. Maka orang beriman dimanapun dia berada, hendaklah memberikan kedamaian, ketenangan kepada warganya, kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada lingkungan masjidnya, kepada jamaahnya. Jangan adanya kita kacau masjid, adanya kita orang berkelahi, adanya kita di pengajian orang kada tenang. Kenapa? Bila ada kita latih balik. Mana punya duit wakaf lah, mana duit uang yang banyak bisa dikeparakannya, ambil lah. Mana jangan. Hendaknya adanya kita orang senang, tidak adanya kita orang merasa kehilangan, rindu dengan kita, tutur katanya bagus, orangnya kurang lebih, bisa menghormati orang lain. Lalu bila kita kadada orang merasa kehilangan, berarti kita sukses. Jangan sebaliknya, bila kita ada orang sakit hati, nah dia turun pulang ke masjid itu. Apabila gua garingnya itu, biar saya mudahan kena corona. Sasarannya mendengar dari alhamdulillah, sujud syukur orang, berarti ada sukses. Kayak apa kehadiran kita memberikan ketenangan, kehadiran kita memberikan kebahagiaan. Jangan protes saja di masjid. Itu ada makhluknya, itu ada. Tapi lain di sini di masjid, luar negeri protes, ada makhluknya. Imam ada baik protes, jadi imam ada hakun, beri muara baca. Jadi imam itu dia ada pasti bacaan. Apa membaca sinta itu, uyuk, membaca doa kada benaho, uyuk, nggak orang kamat di ujung. Jadi imam kada mau mencamuki masjid itu, di masjid sana. Cuma tadinya, amun orang kada pasti maju, kita maju. Dan kali-kali kalau guru mendaftar, kalau beliau jadi imam, ada apa-apa dalam agama itu boleh menonjolkan diri. Contoh, mohon maaf, bisa Allah saudara. Contoh, ini sap kosong di dalam agama. Kalau sap itu kosong, kan usah bertawaran, maju, agama. Bilang apa lagi? Maju dalam agama. Lain duduk di bis, nah itu boleh. Ada yang mau saya, yang mengaji begitu boleh duduk di bis. Atau biar lagi nyaman-nyamannya duduk, ada orang tua, biar duduk. Boleh. Aku jadi imam, sudah tak kamu kaya, ada boleh. Biar juga boleh. Harus selama mampu. Ya banyak protes. Yang kedua, jadi imam itu boleh aja bergantian pula. Jangan kayak paling di masjid. Kan gua bergantian tuh Pak. Bila orang jadi imam, sebulan jadi dalam masjid disinggung. Itu bagusnya juga. Jadi itu orang beriman dari awal tadi, orang beriman tuh luas, nyaman, tidak kaku. Gitu. Pak Rasulullah itu pernah makan kurma dengan Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain.
Rupanya tidak makan korma. Cerita ini terdapat dalam kitab Nurul Absar. Rupanya waktu makan korma itu, siapa yang makan, diletakkanlah bijinya di hadapannya. Makan sebiji diadap di hadapan. Makan sebiji diadap di hadapan. Rupanya Sayyidina Ali lawan Rasulullah, mohon maaf, biji ampun Sayyidina Ali ini diangkat di hadapan Rasulullah. Paham kalau dia? Paham kalau ceritanya? Jadi makan. Jadi bila makan Sayyidina Ali ini inya makan, kada diangkat di hadapan, tapi diangkatnya di mana? Di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah makan 3 jumlahnya jadi 6. 3 pun Sayyidina Ali. Apa aja Rasulullah? Pada hari ini dia sidin. Yang paling gancang adalah yang memakan lawan bijinya. Sayyidina Ali dan bijinya. Kok santai? Gitu. Santai banget. Pernah juga Bapak ada orang sakit mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku sedang sakit ya Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, insya Allah sehat. Cuma ikam lihati, bila ikam buli, lihati matanya. Bila hirangnya masih di tanah, insya Allah laki ikam sehat. Nyata baik mata itu hirangnya di tanah. Ya, coba yang burik ya Rasulullah, hirang di tanahnya sehat lagi. Artinya Rasulullah itu santai, ada kaku. Ini ada yang buat kaku, betul-betul kayak menjaga image lah. Mantap diri pejabat mau kuliah nanti di hari tertawa ini udah tahan. Tunggu di kepala, ada. Jadi sangat simpel sekali. Makanya orang beriman itu adalah khairun nas abqahum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang. Selanjutnya, khairukum li ahli, khairukum li nisa'i. Sebaik-baik kamu kata Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Makanya ujar ulun, apa di kepolisian itu apa boleh apa tuh surat kelakuan apa tuh SK pokoknya SK sabi kan, surat 12 surat kelakuan baik kan. Itu bagusnya tanda tangan bini. Serius nih, karena yang tahu baik adanya laki kita ini bini kita. Bujur ya? Ini ada di hadapan orang lembut baik, di hadapan bini kasar, di hadapan bini kadang-kadang memandang sembarangan, di hadapan lawan bini zalim, lawan bini kurang ikan badan, lawan bini kurang loyal. Kan bawa orang bini beli, ya janda barang saya. Imbalan bini seorang pemalas benar. Makanya bagus dia ini diusulkan di kepolisian nih, di surat kelakuan baik, tanda tangan bini dulu. Bila jadi bini oke, ya baik. Karena laki ini kadang-kadang baik lawan bini kurang, lawan bini seorang ada baik. Mohon maaf, marahin bini orang karena marahin bini seorang ada suah. Mbak bini orang ada korlawas, bahannya, halo, apa kabar sambil daerah di teleponnya? Bini orang, imbah bini seorang halo, aku haur. Tapi sebaliknya pulang khairu nisaikum, ini beginian. Yang paling baik beginian yang pertama al-walud. Al-walud itu apa? Tahu lah walud ya. Nah, jawab kambihan. Tahu pada walud? Apa walud apa bu? Walud apa bu? Yang panjang tuh kan? Ada semua panjang walut tuh bu. Ada yang panjang tapi nggak ada walut ada. Sama ada semua yang kuning emas. Ada yang kuning tapi nggak ada emas. Walut itu lain bahasa kita kampung. Walut itu lain. Walud itu bahasa Arab. Paling baik kebinian itu yang paling banyak anak.
Karena awak menambahi umatnya Rasulullah SAW. Jadi habis banyak anaknya apa? Al-Wadud, yang lemah lembut, kasih sayang. Banyak anak ada kasih sayang, kasihan anak. Bawa laki murid mana anak kita yang 7? Karena kamu gimana apa dia? Walau alam sawab ini anak kawan-kawannya. Ada penyayang, ada. Yang ketiga apa? Al-Muasiyah. Muasiyah itu apa? Bisa menghibur suaminya, masya Allah. Dilihat laki ini tidak ada masalah, datangi laki. Biar ada masalah apa? Anak. Kamu mulai ada masalah pakai salon digayai laki, ditarik sesengotnya, penderengnya. Bisa menggayai laki itu bisa kan? Laki ada masalah, ya Allah, melihat keadaan laki. Makanya gue mohon maaf, bila laki bulik dari kantor, bulik pegawai, pian punya masalah apa aja di rumah, jangan ditampakkan di muka laki dia. Pokoknya bila laki bulik, kayak apa pian menyambut, saya kira laki itu melihat pian senang. Jangan laki hanya datang, belum lagi memacu sepatu. Iya, itu anak ikan nakal, banyak betul memacu sepatu. Sembunyikan masalah. Kalau perlu hibur lakinya. Cuma ibu-ibu ini mohon maaf, bila baju baik, bila parfum, bila berkukur, pasti lakinya bertakut. Apa takut? Apa yang bertakut? Bila lihat ini dia berkukur, parfum, baju baik, yang bertakut apa? Apa takut apa? Hendak anak. Bujur ada? Bujur ada? Bila melihat gini pasti bertakut. Hendak anak. Kenapa? Karena mimpi kita ini bila hendak keluar luas. Bujur ada? Tapi bila di dalam rumah, makanya buat biar ganti. Hari ini biar ganti. Biar berminyak harum, berpupur, pakai minyak wangi. Lalu bila laki biar bertakut, hendak kamanaikan, hendak memawani pihak di rumah. Masya Allah. Diganti itu nah. Tadi ini terbalik. Bila ada pengajian dia muas. Bila di rumah kayak kan dilihat. Ya Allah, paling nyaman lalu dilihat. Mohon maaf. Dan mohon maaf ibu, kita pun tidak lakian. Karena pada lakian yang ketujuh mau warung. Karena pada lakian yang nakal kadang-kadang ketujuh di warung jam lain itu kenapa? Karena di warung itu yang ada pernah bertakun dari mana yang ditakunakan hendak apa. Maka bila laki datang jangan pernah bertakun dari mana. Jangan biar hendak apa anak. Senang. Ini lakiannya datang dari mana kan? Di SMS, di suami balas. Dari mana ya? Pasti dia laki. Coba bila laki datang, dia hendak apa? Hendak teh atau kopi atau susu. Ya. Namun dia hendak minum teh, ulahkan teh. Bilanya panas, tiupakan teh pakai dia. Masya Allah, rambah baik. Jadi yang paling baik perempuan itu adalah perempuan yang bisa menggembirakan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada bertanya. 10 menit lagi Isya. Ada pihak atau baik, mungkin ada waktu. Boleh dibuat tema boleh. 10 menit. Silakan mau bertanya baik terkait materi yang disampaikan maupun di luar materi yang disampaikan. Silakan. Ada. Ada payung. Yang mempertanyakan dia. Ada juga. Boleh. Katakan ayo ibu boleh. Katakan. Bapak-bapak boleh. Di luar tema boleh. Siap-siap alhamdulillah. Ada bapak ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pengemis lah istilahnya kata. Tapi kan di masjid sini Bang mungkin di Islam di namanya banyak mereka. Nah ada sebagian di masjid udah keberatan kan. Sampai saat ini pengurus masjid belum memutuskan apa-apa. Jadi kami ini minta pendapat jalan keluar yang terbaik itu. Ada sebagian yang melarang Ustaz, jangan lagi di situ dan di bawah masjid itu. Kalau kita larang sama sekali, kan bersalah kita tuh. Itu kalau kita biarkan pulang, di mana posisinya itu kira-kira yang terbaik kan? Jadi itu aja pendapat Ustaz. Siapa sebelum kami memutuskan keputusan untuk diusir, dibolehkan atau kayak apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kasus pengemis ini si malam bermasalah jadi. Cuma begini, kita tidak tahu aslinya kayak apa. Tapi kalau dia mengemis itu menjadi bahan pencarian, bukan karena miskin, kita mencarinya, tapi kita tidak tahu. Artinya memang cuma memang mengemis ini memang menjadi bahan pencarian, bukan karena dia miskin. Artinya khawatir karena pegawai yang lain gitu kan. Lalu miskin ini menjadi bahan pencarian bukan karena kebutuhan dia memang miskin perlu itu kalian bisa pegawai. Lalu kalau kita biarkan, seakan-akan kita membiarkan dia tidak bekerja dan membiarkan dia mengemis untuk selamat. Itu pertama, itu kasus pertama. Kasus kedua, kalau kita ada tahu ini bujur usaha, memang ada kawan mencari karena apakah kayak pacaran, maka menurut umum selama tidak mengganggu orang yang ke masjid, selama tidak mengganggu orang yang keluar masjid, artinya ada masalah. Ini duduk aja kan, duduk. Ada dakwah menarik tapi kita ada dakwah, tapi kita selama ini duduk aja yang membari, yang ada membari, menurut ulun tidak jadi masalah. Selama tidak mengganggu, menurut ulun. Cuma yang pemandangannya ada bagus kan, ada bagus. Di Nurul Islam kayak itu juga, ada usaha itu di Masjid Nabawi, di Makkah ada cuma yang ada langsung itu ada dia bapak mohon maaf di materinya ujung-ujungnya sabil minta sedekah juga cuma ada berarti kayak itu langsung tamak pulang dari kayak itu nama. Jadi apalagi orang Iran, kalau di makam Siti Khadijah, di makam orang-orang Takruni itu sedekah di tanah haram itu baik. Apalagi di sini tanahnya mencampur jadi betul-betul kebijakan aja. Selama ada mengganggu orang kayak hari itu kayak di situ orang keluar masuk kendaraan kali itu kan ganggu sudah orang ya diatur ya. Yang diatur juga napaknya jangan juga lah. Yang mana yang bagusnya kalau tetap di situ, kalaupun pengen disuruh ke jauh itu kebijakan itu sendiri. Yang pasti ada yang dilihat. Kalau ulun punya prinsip, ulun pribadi, ulun punya prinsip bila orang minta sedekah, ulun pribadi bukan di sini, kalau tak masjid. Assalamualaikum. Kadang-kadang dari Sulawesi dari mana-mana, tahu ini orang putihnya, tahu itu dari. Yang ada orang putihnya, cuma ulun dari 5.000 niat ulun memberinya makan. Cuma salahnya kadang-kadang kita mendidiknya untuk selalu mencintai. Kita ada burung kadang-kadang. Baik-baiklah kesarapiannya itu. Terakhir ada lagi penutup daripada kisah orang miskin kali jawabannya. Ada pak? Boleh ada yang lain? Banyak ya boleh. Yang lain kita ada dia pak. Pak ada lagi? Ada lagi boleh. Ibaratnya jangan. Ulun minta ridho, minta maaf kalau ada salah bicara, bercanda yang terlalu berlebihan. Mudah-mudahan kita sehat semua.
Yang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.